Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ba'da syukri wassalawat. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada sore hari ini bisa terselenggara. Dan senantiasa kita jaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasan sehingga sukses acara kita sampai akhir nantinya. Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap semoga salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil mahsyar. Yang sama-sama dan yang terhormat sebelumnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyadi Ansarullah SP, spesial kita memuliakan Tuan Guru kita Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DSA PhD. Yang kita hormati moderator muda kita Al-Ustaz Haji Aulia Rizal LC MA selaku ulama muda milenial Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata qulubana wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua dan pengurus Yayasan Ar-Razak yang sebagai pelaksana dalam kegiatan ini, yang kita banggakan, kita muliakan, Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Somad. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah mengalokasikan waktunya beberapa hari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sekali 2 bulan Ustaz hadir ke Sumatera Barat. Bahkan dalam sebulan itu bisa beberapa kali di Sumatera Barat. Nah, kemudian karena memang akibat pandemi ini, maka yang batasi kita sehingga tidak bisa hadir dalam jumlah yang banyak. Tapi alhamdulillah hadir dalam yang jumlah terbatas pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad pada hari ini akan bisa mengobati kerinduan kita dengan beliau untuk mendapatkan tausiah, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran, untuk mendapatkan semangat dan motivasi dari beliau untuk kita semua. Hadir beliau pada hari ini dan ada bukunya, tentu ini akan menjadi bagian yang begitu lengkap untuk kita. Dengan dialog dan bedah buku pada hari ini akan memberikan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berhadir, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua, mohon doa dan mohon bantuan dan support untuk selanjutnya. Alhamdulillah kemarin kami Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat dan bersama dengan seluruh pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa sekaitan dengan konversi Bank Umum Nagari menjadi Bank Umum Nagari Syariah. Alhamdulillah kemarin seluruh Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat sepakat untuk melanjutkan
dan menuntaskan pelaksanaan konversi ini paling lambat awal tahun 2023. Mohon doa, mohon bantuan, dan kami harap kepada Bapak Ibu mulai pada hari ini kalau ada yang belum menabung dan belum punya rekening Bank Nagari Syariah, maka saya berharap untuk segera menabung atau memindahkan rekeningnya ke Bank Nagari Syariah. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, apalagi di Tanah Datar, Bupati Tanah Datar adalah termasuk bupati yang paling besar sahamnya di Bank Nagari. Itu lebih kurang ada 7%. Untuk itu, maka kepada Ustaz, mohon dukungan Ustaz, mohon support Ustaz, dan mohon doa. Mudah-mudahan insyaAllah agenda kita ke depannya akan lancar, dan apa yang diharapkan kita semua akan betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Demikian, mohon maaf. Dan untuk itu mari sama-sama kita buka dialog dan bedah buku. Umat bertanya, puas menjawab pada hari ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf terlebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang merasa rindu dengan bos, untuk sebelum kita mulai kegiatan ini dengan semangat yang ada, dengan hati yang kita buka, kita beri takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Kita langsung masuk kepada acara utama kita, yaitu acara dialog bersama UAS, dipimpin oleh moderator muda kita, Haji Aulia Rizal LC.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Bapak Gubernur, Ustaz Abdul Somad, pergi ke kali si anak darah membawa baju dan juga tikar. Hati kami rasa gembira, Ustaz Abdul Somad ke Tanah Datar. Sedapnya makan buah alpukat, jangan dimakan terburu-buru. Selamat datang Ustaz Abdul Somad, juga selamat pengantin baru. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala habibina Mustafa amma wa'adu. Baik Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Ustaz Abdul Somad. Kepada Ustaz kita persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ambo datang ke Sumatera Barat setahun sebanyak 3 kali, sampai bulan sekali. Yang terakhir bedah buku di Ar-Rahmah, Baitur Rahmah, hadir Pak Gubernur beserta Ibu. Berkesan bedah buku waktu itu karena langsung Ibu Gubernur bertanya, dan pertanyaan itu membuat ambo trauma. Pertanyaannya, Ustadz ala begini apa alun? Jadi memang kalau alun nikah memang tidak berani tiba lagi ke Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya membaca buku ini, mungkin beberapa pertanyaan akan saya bahas. Sesudah itu nanti saya serahkan kembali ke moderator. Kita akan lanjutkan acara berikutnya. Saya pilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang di halaman 39. Pertanyaan ini disampaikan di Pekanbaru tanggal 5 April 2017, 4 tahun yang lalu. Kalau kita sakit, kita boleh berobat ke dokter, tapi kenapa tak boleh ke dukun? Bisa jadi yang bertanya ini dukun. Nah, kenapa ke dokter boleh? Padahal sama-sama memberikan resep. Kenapa ke dukun tak boleh? Karena dokter itu ada alasan logisnya. Kalau kapsul ini dimakan, obat ini dimakan, ada korelasinya dengan penyakit. Penyakit jantung ini obatnya, penyakit diabetes ini obatnya, penyakit darah tinggi ini obatnya. Sedangkan dukun tidak ada korelasinya sama sekali. Batu dimasukkan ke air diminum, batu ponari namanya, tiba-tiba hilang. Dan kemudian sebagian dukun ini berteman dengan jin, meminta kepada hantu setan.
Dalam hadis dikatakan man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada dukun, falam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam Al-Quran surat Al-Jin itu disampaikan memang ada sebagian manusia ini berkawan dengan setan, berteman dengan jin. Dukun-dukun itu rata-rata berteman dengan jin. Dukun yang tidak berkawan dengan jin cuma dukun sunan. Yang lain daripada itu berteman dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi, ada sebagian manusia ya'udzuna bi rijalin minal jinni. Mereka minta perlindungan, berkawan, minta konsultasi kepada jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Jadi itulah alasan maka bagi masyarakat yang masih berobat kepada dukun supaya beralih ke ruqyah. Alhamdulillah di Sumatera Barat banyak ustaz-ustaz kita yang bisa meruqyah sahabat-sahabat kita alumni Mesir, membuka terapi dengan habba sauda. Habba sauda ada hadisnya. Al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da'. Habba sauda obat dari segala macam penyakit. Madu juga ada hadisnya. Alaikum bisyifaini al-asal wal Quran. Hendaklah kamu berobat dengan 2 obat, baca Quran dan minum madu. Tapi tidak semua hadis tentang makanan ini hadisnya sahih. Ada juga hadis al-bazinjan shifaa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu yang membuat tukang jual terong. Nah, jadi tanyalah ke ustaz, alim ulama, guru-guru, supaya kita selamat dari jebakan-jebakan dukun ini. Nampo yakin kalau video itu di-upload, dukun-dukun banyak jangan sakit hati. Beko ID Ikatan Dukun Indonesia akan mensomasi Ambo. Ambo tidak khawatir karena pas membawa acara akan dibawa juga. Tentu Pak Gubernur akan membela kan? Kalau kita takut menyampaikan, kita akan susah. Karena semua isi agama itu pasti orang benci. Cerita tentang khamar, tentu pabrik minuman khamar marah. Cerita tentang judi, maka orang yang punya praktek judi tersinggung. Jadi kalau kita pikirkan orang marah, kita tidak akan pernah menyampaikan kebenaran. Yang paling marah orang hari ini adalah Pak Gubernur. Siapa itu? Bank konvensional. Karena beliau beserta bupati, kepala daerah, wali kota berhasil menyelamatkan bumi Minangkabau dari riba. Kita ucapkan tahniah selamat. Kalau ada orang mengatakan bupati kami rajin puasa Senin, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin baca surat Al-Kahfi, itu bukan amal bupati, itu amal ama-ama. Amal bupati, amal pejabat adalah merubah konvensional menjadi syariah. Itu baru amal bupati. Itu baru amal gubernur, amal wali kota. Itulah amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya hanya mengajak, mengimbau. Saya Abdul Somad mengajak, mengimbau kepada seluruh rencana Ambo dimanapun berada, marilah tarik uangnya dari bank konvensional, alihkan ke bank nagari syariah. Di perantauan semuanya alihkan ke bank nagari syariah. Sumando-sumando, tetangga, sahabat, kerabat, alihkan ke bank nagari syariah. Mari kita support, karena ini adalah amal jariah yang akan mengalir sampai mati insyaallah. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang memilih. Tapi amal jariah bank nagari syariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ada direkam tadi untuk diupload di Instagram. Halaman 71. Apakah wudhu kita batal kalau bersentuhan dengan suami, dengan istri, dengan perempuan yang tak mahram? Batal wudhu? Sebagian sahabat-sahabat dari Muhammadiyah mengatakan tak batal. Yang dari Perti
Nahdlatul Ulama kaum buruh mengatakan batal. Di masjid ini mengatakan tak batal. Masjid ini mengatakan batal. Laki-laki perempuan bersentuhan batal. Jadi jamaah bingung. Maka saya selalu menyampaikan mazhab-mazhab, pendapat-pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Laki-laki perempuan bersentuhan kulit itu tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau hanya bersentuh kulit tak batal. Kalau menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat, bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Jadi kalau ada tetangga kawan sahabat kita, dia bersentuhan dengan perempuan waktu undangan. Setelah itu pulang dia ke rumah, terdengar azan, langsung sholat ke surau, ke musola, ke masjid. Kenapa tidak berwudu? Saya tak ada nafsu. Saya hanya bersentuh, ucapkan selamat, saya tak nafsu. Berarti dia pakai mazhab Maliki. Lalu kemudian saya kalau bersentuhan, saya ulang lagi wudu, saya sholat. Berarti saya pakai mazhab Syafi'i. Jadi pakai mazhab Maliki sah, mazhab Syafi'i sah, mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empat imam mazhab ini ahlus sunnah wal jamaah. Tidak perlu dipertentangkan, tak perlu berkelahi bercakap gara-gara ini. Dikhawatirkan kalau berkelahi antara menyebut yang batal dengan tak batal, nanggalak nandak sembahyang. Jadi bagaimana membahas, tentu membahas masalah fikih dengan kelilat-kelilat dan munakashahnya panjang itu tidak cukup, hanya sebentas. Selalu saya sampaikan supaya dikaji di masjid dari maghrib ke isya, tidak usah panjang-panjang pembahasan, satu kali pembahasan tapi tuntas, selesai, supaya masyarakat dicerdaskan. Tidak lagi sibuk dengan khilafiyah, tapi mulai berpikir bagaimana kemajuan umat di masa akan datang. Bagaimana di setiap kenegarian berlomba-lomba membuat rumah Quran, rumah tahfiz Quran. Senang kita melihat anak kita tadi hafal amma yatasa'alun. Nah itu yang perlu, sehingga kita tidak mabuk habis waktu mubazir dibuat membangkit masalah khilafiyah. Ya. Nah. Halaman 93. Bolehkah saat sujud terakhir kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah waktu di Makkah, betapa tak adilnya Allah. Karena kita di tanah datar berarti jauh. Allah itu dekat, tak bersentuh, jauh, tak berjarak. Yang paling dekat waktu sujud, fa'aksiru fi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau memakai selain bahasa Arab, maka sholatnya batal. Maka bolehkah kita pakai bahasa Minang, bahasa daerah, bahasa Melayu? Boleh, tapi di dalam hati tidak dilafazkan di mulut. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terserah bacaan sujud yang maksud yang ada dalam hadis. Sesudah itu bacalah doa-doa. Begitu juga sesudah tasyahud, sebelum salam dianjurkan juga membaca doa-doa. Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa anta a'lamu bi yamini antal qadim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu mintalah doa-doa untuk kesehatan, untuk anak, untuk keluarga sampai sebelum salam. Tapi kalau bisa doa ini panjang ketika sholat sendiri. Adapun menjadi imam jangan panjang-panjang, beko makmum tobat hitam. Kalau habis waktu lagi tahu ambo ya. Sebelum ini lagi.
halaman 134. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas yang kita pakai? Ibu-ibu tolong jangan tersinggung, karena ini sudah ambo pilih tadi sebelum ambo mencari ameh ama-ama. Bukan tiba-tiba ambo pilih, enggak, dari tadilah dilipat. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas? Zakat emas yang menjadi perhiasan perempuan, subang, gelang, anting, rantai, gelang kaki, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dikeluarkan sekali seumur hidup. Jadi kalau ibu-ibu lebih condong kepada pendapat yang pertama, pulang dari sini ambil gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, cincin, maka keluarkan zakatnya sekali seumur hidup 2,5%. Pendapat yang kedua, tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram kali 200 dinar sama dengan 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang se-ons setengah. Jadi menurut pendapat kedua, kalau belum sampai nisab sekilo kurang se-ons setengah, 850 gram tidak ada zakatnya. Dari dua pendapat ini Ustaz Somad condong kemana? Ambo condong pada pendapat nan patamo. Sebab kalau menunggu pendapat nan kedua, banyak ibu-ibu yang tidak berzakat. Menunggu sekilo kurang se-ons setengah. Maka pendapat pertama ini dipakai siapapun yang punya gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, cincin, keluarkanlah zakatnya sekali seumur hidup, tidak pakai nisab. Tak ditentukan beratnya berapa, keluarkan saja 2,5%. 2,5% itu berapa, Ustaz? Kalau sejuta berarti 25.000. 25.000. Sejuta 25.000. Jadi kalau gelang, rantai, subang, anting, gigi pun ameh, beratnya 1 on. 1 on berarti 100 gram. 1 gram ini sejuta. 100 gram berarti 100 juta. Berarti keluarkanlah 2,5 juta sekali. Saya lebih condong ke situ, karena kalau menunggu 850 gram nanti banyak emas perhiasan perempuan yang tidak dizakati. Adapun emas bapak kalau punya cincin emas, maka tidak, laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati, aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal, aku haramkan bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki punya gelang, punya cincin, maka dia masuknya bukan pada zakat perhiasan, tapi masuk zakat simpanan. Kalau zakat simpanan nisabnya berapa? Nisabnya 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Kali 20 dinar sama dengan 85 gram. Siapa saja yang punya emas batangan, emas perhiasan punya laki-laki, maka dianggap emas simpanan seberat 85 gram, sudah wajib dikeluarkan zakat 2,5%. 85 gram itu 1 gram sejuta berarti 85 juta. Keluarkanlah 25.000 kali 85. Diserahkan ke Basnas Kabupaten Tanah Datar, Basnas Provinsi, supaya disalurkan lebih bermanfaat buat umat. Ini tentang perhiasan. Halaman 139. Bagi seorang laki-laki mana yang harus dinafkahinya? Ibunya atau istrinya, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Laki-laki yang wajib dia nafkahi, istri, anak, orang tua, mertua kalau tak mampu. Maka tidak boleh dia berzakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Tak boleh saya pergi ke rumah amak, ke abah ambo aginya, iko 5 juta sekaligus zakat ambo. Tidak bisa. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dinafkahi laki-laki itu istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya, mertuanya. Saudara kandung tak wajib dinafkahi, tapi dia tolong, maka boleh berzakat. Laki-laki
tidak boleh berzakat ke istrinya karena istrinya wajib dia nafkahi. Tapi istri boleh berzakat ke suami. Mana tahu ibu bisnismen, suaminya tak ada pemasukan, maka dia boleh berzakat. Udah ikut zakat ambo, jangan macam-macam. Lalu bagaimana dengan istri dan ibu tadi? Sesuailah dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tidak ditetapkan angka nominal persentase, diagak-agaklah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi di situ. Kalau tradisi di tanah datar belanja seorang istri misalnya 10 juta atau 5 juta atau 3 juta, maka bil ma'ruf, yang dipakai standar di daerah itu. Jangan yang dipakai standar perempuan di Korea Utara, karena lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain keperluannya. Halaman 145. Jika kami berpuasa padahal umur kami belum akil baligh, lantas pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Pahala mendidik anak-anak. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur mereka 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukullah umur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Maka orang tua dapat pahala. Nanti setelah anak akil balik, pahalanya anak dapat pahala, orang tua pun tetap dapat. Orang tua kenapa dapat? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama. Usahakan ibu-ibu, uni-uni, ama-ama mengajarkan wudhu ke anak, mengajarkan alif bata al-fatihah ke anak. Supaya apa? Supaya setiap inyo sholat, inyo membaca Quran, pahalanya mengalir ke awak guru. Nan pertama mengajar alif bata, alif dia te, alif dia wawa yang depan, alif dua dia te, alif depan pun ama ambo. Nan pertama mengajarkan ambo Quran dari Al-Fatihah sampai ke Anas, ama ambo. Jadi sampai kini pahalanya tetap mengalir. Jadi banyak orang menganggap kami kau bukan ustazah, tidak profesor, doktor, bukan buya, bukan alim ulama. Jangan berkecil hati, ajarkan anak-anak kita, maka dia tetap menjadi amal jariah. Terang alam kubur, lapang alam barzah. Halaman 155. Apakah kita mendapat pahala juga jika kita mengganti puasa orang tua kita? Man mata syaponan mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang wajib menggantikan puasa orang tua. Ama awak waktu mengandung indah puasa 3 tahun. Tahun pertama waktu mengandung, tahun kedua menyusukan, tahun ketiga menyusukan 2 tahun. Tahun keempat ini akan puasa, adik awak pula muncul. Bayangkan itu banyak utang puasa. Maka saya tidak hanya sekedar menceramahi orang. Saya tanya almarhumah amak ambo, amak barari puasa amak 3, ambolah belajar tu ganti. Maka setiap hari Senin, Kamis nyom puasa dengan niat qadha. Perempuan yang puasa hari Senin, hari Kamis dengan niat qadha, makanya dapat 2, qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunnah. Amak ambo umur 71 tahun, meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa sunat. Tapi ambo nak maksa, kalau amak tidak sanggup puasa, ambo bayarkan fidyah. Tidak, ambo kue puasa. Nya sehat, tidak pernah sakit, sehat walafiat. Jadi ibu-ibu bagus puasa sehat sekaligus mengqadha puasa yang lain. Ditulis, yang belum lunas tulis punya hutang puasa sekian hari. Ketika meninggal, maka anak memanggil adia uni udah sadonyo datang ke rumah, adonankan awak bagi-bagi. Disangkonya agi tanah, rupanya agi hutang puasa. Apakah ketika hutang puasa ini dibagi, anak yang melaksanakan itu dapat pahalanya? Dapat. Termasuk bakti dia kepada orang tua. Wadainullah ahaku an yuqda,
Hutang kepada manusia banyak orang takut tak terbayar, hutang kepada Allah. Betapa banyak anak-anak ketika melepas jenazah orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan, siapa saja yang ada sanggup hutang piutang kepada orang tua kami, silakan datang. Hutang kepada Allah dia tak peduli, padahal hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Halaman 163. 3 menit lagi. Apakah mabrur haji orang yang berangkat haji dari hasil korupsi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Kau tidak dapat panggilan haji. Kenapa tidak dapat panggilan? Zaduhu haram, karena berangkat dengan duit haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, pakailah hartamu min thayyibat, yang baik-baik. Berapa banyak orang Minangkabau yang hajinya tak diterima karena berangkat dengan uang riba, tapi setelah 2021 selamat dari riba karena bank syariah, bank nagari syariah. Amin. Yang iklan itu kan tiap 15 menit sekali. Halaman 169. Bagaimana hukum anak yang belum balik diikutkan kurban oleh orang tuanya? Boleh. Dalilnya mana? Waktu Nabi menyembelih kambing, inyo ambil kambing dan patamu, Allahum akbar, Allahum akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ini terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, masih ketek. Lalu kemudian nyampe kambing cek lain. Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma hadha an Muhammad wa ummati Muhammad. Itu menunjukkan boleh berkurban untuk orang yang masih hidup. Iko sapi 2,5 juta untuk ambo, 2,5 juta untuk bini ambo, 2,5 juta untuk anak ambo, 2,5 juta untuk menantu ambo, 2,5 juta untuk cucu ambo. Boleh. Adapun orang yang berkurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, itu kurban kelas ekonomi. 1 ekor lembu 7 orang VIP. Yang kelas paling hebat yang dilakukan Nabi waktu haji wada, inyo surang 100 ekor unta. Itu yang paling mantap. Masuk surga VVIP bersama Pak Gubernur. Terakhir ya. Apakah membaca Yasin beramai-ramai di rumah itu termasuk bid'ah? Halaman 177. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, dia datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Surat Yasin itu Quran apa enggak Quran? Quran. Jadi membaca Yasin elok. Yang tidak elok itu sumui duit membaca Yasin. Seolah-olah tidak ada surat yang lain. Ambo termasuk tidak setuju kalau selamanya pengajian ibu-ibu baca Yasin. Tapi Ambo tidak melarang mereka baca Yasin. Ibu-ibu, kita baca Yasin, tapi kita robah, kita baca tafsir surat Yasin. Khatam. Tafsir surat Yasin khatam di Masjid Syakirin. Sesudah khatam tafsir surat Yasin, pertemuan ini kita pindah ke tafsir surat An-Naba juz 30. Khatam juz 30. Habis itu Ambo pun tidak datang lagi. Dia juga jual ceramah sampai lain. Jadi begitu cara Ambo untuk memperbaiki masyarakat. Jadi kalau kita tidak senang dengan tradisi masyarakat, kita isi dengan pertemuan ini kita tidak baca Yasin lagi, tapi memperbaiki tahsin. Selama itu baca bersama-sama, tapi membaca bersama itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah itu baik dengan syarat bacaannya kualitasnya sama. Tapi kalau bacaannya tak sama makruh, karena yang bacaannya tak bagus dia tidak sadar. Disangkonya bacaannya elok juga, sebabnya tidak mendengar suara ini.
bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nya tak dengar suaranya, padahal bacaannya salah. Rupanya waktunya baca tidak lo yang Arabnya dibaca, ya asin gitu. Rupanya baca Latin. Nah, oleh sebab itu diperbaiki tahsin bacaan, baru baca bersama. Kalau tidak baik bacaannya, makruh hukumnya. Rubah talil Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena panjang pendek, mat, idgham, ifa, qalqalah, gunna, bilahunah tak tepat. Alhamdulillah, bumi Minangkabau banyak para qori-qori internasional, banyak juara-juara memperbaiki bacaan Al-Quran. Demikian, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ustadz Somatnya semangat? Itu bedanya orang yang lah nikah dengan yang belum menikah. Semangat Ustadz Somatnya Bapak Ibu setelah menikah, baca lihat. Bapak Ibu juga Bapak, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Bapak Ibu bebas bertanya apa saja sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk memuliakan Bapak Gubernur kita, Bapak Ibu, mohon izin kita berikan kesempatan bertanya kepada Bapak Gubernur untuk kesempatan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ibu-ibu dua, bapak-bapak dua. Bapak Gubernur dulu Ibu ya. Bisa kita bersabar sebentar kepada Bapak Gubernur, kita persilakan. Baik, terima kasih. Ditanya. Jadi ada Ustaz tadi pertanyaannya kaitannya konversi itu ya. Jadi dengan lahirnya, soalnya bang saya aku lagi sepakati di Bank Negara itulah ada unit usaha syariah dan kemudian dari undang-undang perbankan maka tidak boleh bergabung, harus cek. Nah soalnya kaitan awalnya itu memisahkan, tapi secara kemampuan modalnya tidak mencukupi. Nah, sehingga berubah menjadi pilihannya adalah konversi ke bank syariah. Nah, pertanyaannya Ustaz, kinilah ada bank bagi awal seorang muslim, kira-kira lah ada pilihan bank syariah. Kira-kira apa sikap awak selaku muslim ya di dalam menjalankan menyikapi setelah ada pilihan. Nah, kalau dulu tak ada tidak masalah, ini ada pilihan. Akhirnya apa sikap yang harus kita pilih bagi seorang muslim gitu. Terima kasih Buya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti kalau inyo bangkit dari kubur waktu hari kiamat, bangkitnya seperti orang yang kerasukan setan. Kalau pernah awak mencari orang nanti ruqyah, kerasukan setan, kerasukan jin, begitulah mereka yang tetap juga di konvensional makan riba. Yang kedua, uang riba dibelikan sepiring nasi, katupek gulai paku, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di madan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, kita doakan anak kita soleh solehah penghafal Quran, tapi doa kita tertolak. Kenapa tertolak? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, anak-anak yang tulus, yang hijau, yang suci, bersih, bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua karena menyuapkan yang haram kepada anak-anak. Yang keempat, nasihatin
kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pembuat dosa. Yang berdosakan mata, yang berdosakan telinga, yang berdosakan lidah, yang berdosakan tangan. Kenapa disebut ubun-ubun? Karena setiap darah dari jantung yang datang dari mulut masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, maka isi otak kita menjadi hitam, gelap, nasiyatin, kadhibatin, khati'ah, gara-gara riba. Jadi orang yang dulu tidak ada pilihan, mungkin dia terdesak. Satu-satunya yang ada konvensional, ada unit syariah terbatas. Sejak konversi dari bank konvensional ke bank nagari syariah, tidak ada lagi alasan bagi orang Minangkabau. Kalau beberapa waktu yang lalu masih ada beberapa pegawai yang bertanya ke saya, Ustaz, saya mau resign mau keluar, takut riba. Ambo jawab, jangan keluar dulu. Insya Allah kau dalam proses, insya Allah kau goal bisa menjadi syariah. Tapi kami tak tahan nanti masuk neraka. Yo tahan-tahankan selama bulan kau dulu. Tapi kau masuk neraka ya, yo ndak angin-angin mana Tuhan dunia. Alhamdulillah, kabar gembira. Semua orang beriman yang takut kepada riba, insya Allah. Orang hanya boleh memilih yang haram kalau pilihannya dua, mati atau makan babi. Itu baru dia boleh. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dengan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tapi kalau pilihannya sekarang sudah ada syariah, tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Minangkabau, masyarakat yang ada di perantauan, maka dia mesti saat ini juga mengalihkan ke bank nagari syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada hoax ini Ustaz. Kabarnya Ustaz Abdul Somad meninggal. Saya tengok masih hidup. Nah, ini menarik ini Ibu dan Bapak. Maka sebelum bertanya Bapak dan Ibu, ada pantun untuk kita semua. Membeli semangka lamun dibelah, warnanya merah mereka. Kita buka pertanyaan dengan bismillah. Semoga pertemuan kita membawa berkah. Dua pertanyaan untuk ibu-ibu, tunjuk tangan. Satu yang jilbab hitam, dua yang di depan. Bapak-bapak, satu yang di sana, dua yang di depan. Oke, silakan Ibu. Jilbab hitam. Langsung to the point pertanyaan ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas kesempatan sore ini. Mengenai syariah tadi, kami sebagai PNS mungkin rumah tak mungkin ada uang cash untuk bikin rumah. Jadi kami pinjam ke Mandiri Syariah. Apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang sebenarnya? Yang kedua tentang hutang ibadah tadi Ustaz. Mengenai hutang ibadah, mungkin saya sendiri atau orang tua, sholatnya, puasanya, jadi saya mendengar YouTube-nya Ustaz bahwasanya sholat dan puasa orang tua dan kita waktu zaman dulu harus kita bayar sebelum meninggal. Apakah itu Pak di YouTube itu sudah saya jalankan untuk beberapa tahun ini. Saya doakan untuk orang tua saya dan sholat-sholat yang sebelum ini tertinggal waktu zaman jahiliyah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tengku Zulkarnain sebelum meninggal itu diisukan dulu meninggal. Sesudah itu barunya meninggal. Kemudian Ustaz Lutfi Fatullah ahli hadis yang di Jakarta, itu pun diisukan dulu meninggal. Sesudah itu baru meninggal. Ambo sudah diisukan 2 minggu lalu meninggal. Nah, itu kemarin pembicaraan di Zoom acara Jakti, jaringan alumni Timur Tengah. Mereka screenshot, mereka kirim ke WhatsApp Ambo. Ustaz Fulan diisukan meninggal, Ustaz Fulan diisukan meninggal. Wa'amlah diisukan berarti tak lama oleh di sini. Tapi andai itu meninggal Ambo rasanya tidak terlalu sedih karena sudah mendengar kabar gembira beralih ke bank syariah.
Jadi rumah pun tidak penasaran. Lah nikah dia. Itu tentang praktek bank syariah. Ambo tidak bercerita tentang definisi prakteknya langsung. Ambo datang ke bank konvensional. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ya kan tak amonya Waalaikumsalam. Selamat pagi. Lah jadi awak ustaz tu ya. Selamat pagi yo gini. Ya enggak Pak. Saya mau pinjam uang. Dikasih dia gini ambo pinjam uang. Ambo pinjam piti, ambo bayar piti. Labiah. Pinjam 100 juta, bayar 120 juta. Nan balabiah itulah riba. Sama juga di bank syariah, balabiah juga, cuma beda nama saja. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau yang ini namanya tahap apa. Maka yang membedakan itu akadnya. Sekarang kalau anda datang ke bank syariah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 100 juta. Kecil orang bank syariah, kami tidak meminjamkan uang. Karena pinjam uang, bayar uang riba. Ustaz mau apa? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu akadnya kita buat murabahah. Murabahah itu diambil dari kata riba. Riba artinya untung. Maka bank ini membeli mobil. Bank membeli mobil secara cash. Bank membeli mobil secara cash. Sesudah itu mobil itu dijualnya ke ambo secara cicil. Harganya lebih dari harga cash. Maka di situ ada keuntungan. Untung itu bahasa Arabnya riba. Maka menjual dengan mengambil keuntungan, namun akadnya murabahah. Jadi tidak riba. Pernah di zaman Nabi melakukan praktek beli cicil. Pernah ada budak hamba sahaya namanya Barirah. Barirah ini dijual kredit selama 9 tahun, dibayar dengan gandum. Jadi zaman Nabi sudah ada jual beli, harganya berlebih dari harga yang kontan. Itu sudah Ambo tulis di blog Ambo, bisa ditulis di Google, buka www.google.com, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO.com, Somad Morocco. Oh, handphone tadi awak matikan, takut jadi downpress. Tapi kalau tidak mati ada di situ. Tulis saja Somad Morocco spasi kredit. Beko kalau dapat tulisannya share ke grup-grup tentang bahwa jual beli dengan bank syariah itu akadnya benar menurut fikih. Lalu kemudian kamu datang ke bank syariah. Saya mau pinjam. Bapak mau buka bisnis apa? Saya mau buka kolam ikan mas. Dikasihnya pinjaman. Namanya mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil sudah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW ketika mereka mempraktekkan jual beli barang-barang Khadijah, dijual belikan, nanti hasilnya dibagi. Itu disebut dengan, jadi banyak akad-akad yang disediakan di bank syariah. Makanya mesti sejalan. Majelis Ulama Indonesia juga membuat pengajian ustaz-ustaz di masjid. Jangan lagi mengkaji masalah air suci mensucikan, darah nifas, darah haid, darah bisul, darah jerawat, darah wiladah. Itu penting bukan tak penting. Tapi nanti mulai kajiannya tentang fikih muamalah, gadai, jual beli, murabahah, mudharabah. Sehingga apa yang dipraktekkan masyarakat di lapangan sudah dikaji di masjid-masjid. Mulai pengajian bersilabus. Ini tentang masalah praktek nanti ibu bapak yang di bank syariah. Tentang membayar sholat. Yang ada dalam hadis membayar puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, soma'an walihu, maka ahli warisnya membayarkan puasanya. Adapun sholatnya tidak dibayar. Ambo sholat 2 rakaat membayarkan sholat apa ambo nan tinggal dari akil balik sampai mati. Tidak ada dalilnya membayarkan, mengqadhakan sholat. Tapi di sebagian daerah ada orang di kampung membayarkan sholat yang tinggal itu pakai beras.
Ada tradisi itu di Minangkabau. Di sebagian Tampe ada. Ambo tidak berani menjawab. Waktu itu Ambo ceramah di Kabupaten Pelalawan. Ustaz, tradisi di kampung kami kalau ada orang meninggal dibayar pakai bare, sembahyangnya lama-lama bertiga kan dibayar pakai bare. Saya tak bisa jawab. Ambo pulang ke Pekanbaru, Ambo buka kitab. Rupanya ada ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berijtihad. Kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal inya bernazar iktikaf. Ambo bernazar iktikaf 10 malam. Meninggalnya, maka 1 malamnya itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Jadi kalau 10 malam 7,5 kilo dibayar, 10 malam nazar iktikaf. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Bawawi. Imam Al-Bawawi imam juga dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Al-Bawawi, kalau iktikaf bisa dibayar 1 malam 7,5 on, maka 1 sholat pun bisa dibayar juga 7,5 on. Datang Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis ini dalam kitab, namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi Ambo tidak mengamalkan. Maka keluarga Ambo waktu bertanya ke Ambo, "Iko Datuk awak dengan sholatnya bertinggalkan awak bayar pakai baret?" Kecik aku indah. Kenapa tidak? Karena ijtihad itu bukan ijtihad Imam Syafi'i, tapi ijtihad Imam Al-Bawawi yang dia dasarkan kepada ijtihad Imam Syafi'i tentang iktikaf, bukan tentang sholat. Bukan dari hadis, tapi dari ijtihad Imam Syafi'i. Maka dan Ambo tidak melaksanakan itu bukan Ambo melawan imam. Ambo khawatir beko anak-anak muda tidak sholat. Waktu awak tanya, wah enggak sholat, bareng lawannya Ambo siapkan. Pertanyaan ibu tentang sholat yang tinggal dengan lamo-lamo. Baru bertobat tahun 2021. Akil balik 2000 sebalik. Berarti 10 tahun tinggal sholat. Adalah barangkali sholat gue sebelum bertobat kok. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Bahas hukum sholat dan bertinggalkan itu sepakat 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sepakat 4 mazhab, sholat dan tinggal itu diqadha. Makanya ada sholat itu 3. Nang pertama adaan, nang kedua qadhaan, nang ketiga i'adatan. Praktek pelaksanaan qadha itu dilaksanakan setiap selesai sholat fardu qadha sekali. Jadi habis sholat fardu maghrib qadha sekali, habis fardu isya qadha sekali. Kalau khawatir qadhanya di masjid dicari kurang, qadha di rumah. Kalau khawatir direkam kurang, diuploadnya qadha nih. Tapi ada ustaz kami nyampe tidak perlu diqadha, cukup istighfar saja. Ini pakai pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah keluar dari yang mazhab, keceknya tidak perlu diqadha, istighfar saja selesai. Kalau itu Ambo itu dulu ya, terserah. Tapi Ambo berpegang kepada 4 mazhab. Kalau ingin tulisan detail tentang itu, tulis saja di Google qadha sholat nan tinggal Ustadz Sarwan. Ustadz Sarwan LC ada menulis tentang dalil 4 mazhab tentang mengqadha sholat dan tinggal-tinggal itu. Tapi, kau perlu dibuat tapi, jangan gara-gara bisa diqadha lalu awak meringankan. Ibu tidak sholat, qadha aja kan bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah ini secara nyata. Wallahu a'lam. Silakan Ibu Dokter. Fokus saja Bu ya pertanyaannya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, yang kami muliakan Bapak Ustaz dan Abdul Somad. Pertanyaan tentang warisan langsung saja Pak. Apakah orang tua kita tetap menanggung hutang yang sudah meninggal, ibu dan ayah kami, yang beliau meninggalkan warisan berupa rumah, tetapi sampai hari ini rumah belum dapat kami jual karena sesama ahli waris belum tidak dapat melakukannya karena ada pertentangan seperti itu. Sudah ada putusan pengadilan ingkrah, pengadilan negeri, pengadilan agama Medan. Secara batin masih merasa apakah orang tua kami masih tertanggung hutangnya, memang meninggalkan hutang. Apakah kewajiban anak
harus membayarkan ketika warisan itu tidak bisa dieksekusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan dua. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau ambo sama soidut berwasiat, beko kalau ambo mati itu ada piti ambo 1 juta untuk Mas Haji, maka dilihat kalau ternyata hartanya cuma 200 juta, maka yang 100 itu tidak tertunai karena terlalu banyak, lebih dari sepertiga. Harta hanya boleh diwasiatkan sepertiga berdasarkan hadis Nabi, as-sulusu kasir, anta da'a warasataka aghniya khairun min anta da'ahum allatan yatakaffafuna 'alan nas. Pertama, keluarkan wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang kedua, audain, bayarkan hutangnya. Setelah wasiat dikeluarkan, hutang dikeluarkan, barulah bisa dibagi harta warisan. Jadi bukan dibagi dulu baru hutang dibayar, bukan begitu caranya. Jadi kalau dibagi dulu lalu kemudian bayar, tidak. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia, siapa membayarkan hutangnya? Ahli waris membayarkan hutang dari tirkah. Tirkah itu harta yang ditinggalkan. Ternyata setelah harta yang ditinggalkan ini dibagi, tidak cukup. Harta yang ditinggalkan 100 juta, hutangnya 200 juta. Siapa yang membayar 100 lagi? Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang orang tua dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Ahli waris membayarkan hutang almarhum dari harta peninggalannya. Setelah dibagi habis membayarkan hutang, masih tersisa, maka ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum dari uang dia sendiri. Tapi kalau ada di antara mereka yang sukarela sebagai baktinya kepada orang tua, maka itu termasuk birrul walidain. Tapi hukumnya tidak wajib. Demikian tentang hutang ahli waris. Bagaimana ruh orang tua kalau harta warisannya belum dibagi? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Capek awak bagi, iko kalau tidak awak bagi, roh gaya awak tersampai di kerambia. Nah, tidak ada hubungan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Anak-anak yang tidak mau membagi harta warisan itu dosa mereka. Orang tua sudah lepas, tapi orang tua bisa menanggung dosa kalau dia tidak mendidik anak-anaknya pendidikan agama. Anak-anak sudah dimasukkan ke pesantren, sudah belajar ilmu faraid, ternyata mereka tidak mengamalkannya, maka orang tua tidak menanggung dosa. Tapi kenapa ada hadis mengatakan al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi? Mayat diazab karena anaknya menangis. Kenapa anaknya menangis, mayatnya yang diazab? Kalau begitu mayat itu menanggung dosa anak yang menangis. Ternyata hadis itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Waktu itu di zaman jahiliyah, siaponan paling kayo waktu inyo mati diundang grup manani. Aduh grupnya. Nah, kau sebelum matinya meninggalkan pesan, beko kalau apa mati, undanglah grup nan paling kareh tanginyo. Maka gara-gara dia meninggalkan wasiat mengundang grup, itulah azabnya ditimpakan ke dia. Ada sebabnya, bukan tak ada sebab. Jadi kalau ada anak menangis, meraung meratap mencakar dinding, maka orang tua tidak memikul dosa anak selama dia sudah didik anaknya dengan pendidikan yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari mengiringi Pak Gubernur berjalan keluar, langsung saja ini pertanyaannya masih berkaitan dengan persoalan bank komisioner dan bank syariah, Ustaz. Kalau kita ketahui dari beberapa literasi, bahwasanya bank komisioner ini pada tahun 1976
sudah diharamkan di Mesir yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Farad Al-Ansuri. Namun pada tahun 2 Desember 2002 justru bank konvensional boleh lagi di Mesir yang dipimpin oleh Syekh Al-Azhar Syahid Muhammad Tantawi. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kita lihat dari pelaksanaan bank konvensional dan bank syariah pada hari ini, di mana kita pernah melakukan kedua-duanya hampir mirip dan hampir sama. Walaupun di akad tadi pun di bank konvensional kalau kita lihat pada akhir-akhir ini juga semakin baik. Dan yang paling parahnya kalau kita lihat, walaupun di bank syariah, kadang-kadang begitu kita telah beberapa bulan, hukumnya tetap sama yang mereka lakukan. Nah, ini gimana? Itu satu. Yang kedua, Ustaz, ini berkaitan dengan kita yang Minangkabau, ini penting bisa. Berkaitan dengan masalah gadai. Ada mengatakan para tokoh-tokoh dan pihak mengatakan apabila sudah 30 tahun maka kembalikanlah sawah, ladang atau kebun itu, karena itu dianggap sudah lunas. Sementara pada hari ini dalam praktek yang ini kita lihat malah tokoh-tokoh adat yang notabene adalah ulama, ada yang dari Mesir justru tidak membalikan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bahwa ada Syekh Azhar namanya Syahid Muhammad Tantawi mengatakan bunga bank itu tidak riba. Maka dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul bukunya Fawaidul Bunuk Riba Al-Muharram. Jadi buku itu di halaman terakhirnya tanda tangan ulama-ulama Al-Azhar membantah fatwa Syekh Muhammad Syahid Tantawi, bahwa mereka mengatakan bunga bank konvensional riba, tidak setuju. Kenapa Grand Syekh Azhar memfatwakan boleh? Tekanan politik dari rezim Husni Mubarak. Sedangkan Syekh Yusuf Qardawi tidak bisa tinggal di Mesir, yang tinggal di Qatar, Ketua Ikatan Ulama Dunia, alumni Azhar. Jadi fatwa itu tendensius, ada unsur tekanan politik dari rezim Husni Mubarak dulu. Itu tentang pertanyaan fatwa yang politis itu. Sudah dibantah oleh Syekh Yusuf Qardawi. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Bunga Bank Riba, Bunga Bank Konvensional Riba, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pertanyaan yang kedua, kalau awak menabung di bank konvensional ada denda, terlambat membayar denda. Kemudian di syariah juga ada denda. Kalau gitu sama aja riba. Perhatikan baik-baik. Di bank konvensional, kalau terlambat awak membayar, maka dendanya itu dijadikan sebagai gaji. Sedangkan di bank syariah, kalau terlambat, di bank syariah juga ada punishment, ada hukuman. Tapi duit kelebihan karena terlambat denda itu tidak dijadikan sebagai gaji, tapi diserahkan untuk masolih ammah. Masolih ammah itu kepentingan umum, untuk membangun pondok pesantren, membangun masjid, membangun jembatan, tidak dinikmati person pribadi orang, tapi untuk masolih ammah, kepentingan umum. Karena kalau tidak ada hukuman punishment, orang tidak akan. Nah, jadi di situ letak perbedaan. Kemudian tentang masalah gadai, ambo perlu uang 100 juta, lalu kemudian ambo gadaikanlah sawah ambo ke Al-Mukarram. Ustaz iko surat sertifikat sawah ambo, lalu kemudian ambo pinjam 100 juta. Maka selama sawah ambo dipegang oleh Buya, inyo ambil padinya, inyo ambil hasilnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Nah, ulang sekali lagi. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat dari pinjaman itu, maka manfaatnya itu riba. Jadi yang benar menurut syariat Islam, kalau mau pinjam, maka hasil padinya ambo kumpul untuk membayar. Karena kalau hasilnya diambil oleh Buya, maka seumur hidup ambo tidak akan bisa membayar. Maka muncullah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ambo terlilit utang, akhirnya lama-lama habis, tidak bisa dikembalikan lagi. Imam Hanafi sedang kepanasan.
Di mukonya ada pohon rindang. Orang heran, Imam Hanafi, aku senang kepanasan. Iyo, mana tak bernaung di bawah pohon rindang? Akhirnya Imam Hanafi, ambo takwid bernaung di bawah pohon rindang itu riba, sebab nan punya pokok kayu kau meminjam piti kamu. Kisah itu ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tentang tasawuf. Begitu halusnya orang tasawuf sampai bernaung di bawah pohon yang rindang punya orang dan meminjam pitinya punya tidak mau. Sebab apa? Sebab mengambil manfaat dari teduhnya di bawah pohon itu pun dianggap sebagai riba. Jadi riba bukan cuma piti, bukan cuma buah padi, bukan cuma buah kelapa. Bernaung di bawah atapnya pun. Maka kalau kita pinjam uang, kita dipinjam orang, jangan selalu bertamu ke rumah dia. Kita khawatir minum teh manisnya itu pun bisa menjadi riba. Kecualinya memang biasa mandi teh manis. Sesuatu yang tak biasa maka riba. Ambo bertamu ke rumahnya, dia ingin air putih. Bertamu ke rumahnya, dia ingin air mineral. Tiba-tiba sesudah pinjam piti ambo, keluar bandret, riba. Kenapa? Sebab teh talu tapai itu keluar, dia meminjam piti. Kalau tidak ada piti itu tidak keluar teh talu. Air putih keluar. Sesuatu yang tidak biasa maka riba. Wallahu a'lam bishawab. Sudah poin Ustaz? Terima kasih untuk diberikan. Yang saya tanyakan ini Ustaz, masalah bisa nggak dukun ini kita tafsirkan lagi daripada kata-kata dukun gitu. Bisa nggak kata-kata dukun, kahin ini yang kita terjemahkan dalam kata dukun? Oke. Ya, bisa nggak kata-kata kahin yang maknanya kita dukun, kahin maknanya dukun. Bisa nggak kita tafsirkan lagi maknanya untuk makna yang kalau seandainya datang ke dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena dalam praktek terutama saya pernah di kampung saya dipanggil untuk rupiah dan melihat kondisi-kondisi praktisi-praktisi yang mengobati orang di kampung itu. Mereka itu biasanya sholatnya sholat subuh pagi, sholat, tapi dia ada istilahnya berobat itu pakai simbol-simbol daun-daunan gitu. Dan saya kira itu kalau seandainya kita katakan dukun dan banyak orang berobat ke sana, berarti banyak orang yang tidak terima sholatnya gitu. Banyak orang yang tidak diterima sholatnya gitu. Jadi bisa nggak kata-kata dukun ini kita lebih sempitkan lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Dalam hadis ada dua istilah. Yang pertama man ata arrafan, yang kedua man ata kahinan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arraf pun diterjemahkan dukun, kahin pun diterjemahkan dukun. Padahal beda. Arraf ini memprediksi masa depan, memprediksi orang, melihat tanda-tanda. Kalau talingonya beriko, nasibnya iko. Kalau tai lalat bisiko, iko. Itu namanya arraf. Sedangkan yang pakai jin itu kahin. Jadi kalau ini ada berkawan dengan jin nenek moyangnya leluhur turun temurun, ada pakai orang-orang gaib segala macam, maka disebut dengan kahin. Kalau tidak mau pakai istilah dukun, dua istilah. Arraf, peramal yang tidak pakai jin, kahin, peramal atau tukang obat atau lain-lain yang pakai istilah dukun. Adapun istilah di tempat kita dukun tapi tidak meramal dan tidak pakai jin, maka dia tidak dukun. Itu dari maka saya sebut dukun sunat. Dukun sunat tak pakai jin, pakai gunting. Maka tidak. Jadi kalau tidak mau pakai istilah dukun, pakai dua istilah tadi. Kalau dia pakai ramal-ramal masa depan, tidak pakai jin, namanya arraf. Tapi kalau pakai jin leluhur, pakai penunggu, maka disebut dengan kahin. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu kita ada satu kegiatan lagi Bapak Ibu, yaitu kita melelang kata-kata hikmah dari UAS sekaligus tanda tangan UAS original Ibu dan Bapak. Ini akan kita manfaatkan hasil lelangan ini untuk membentuk kaum muslimin di Mentawai. Sebagai bonusnya Ibu dan Bapak foto langsung bersama dengan UAS, tapi memang saya temani karena tidak mungkin UAS langsung dengan Ibu, karena UAS sudah punya istri toh. Itu bahasa Papua Bapak Ibu. Ada 4 juta terjual? Siap, oke. Deal.
Silakan Ibu ke depan. Satu lagi Ibu Bapak, sama dengan tulisan UAS, kemudian juga ada tanda tangan UAS. Kita buka 1 juta. Bang Randi dari 2 juta Kita ya. bacakan Ibu ya. Bersandar pada manusia kau akan kecewa, bersandar pada benda kau akan sengsara. Kalau kau bersandar kepada yang mengatur manusia dan benda, kau akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Itulah makna tawakal kepada Allah. Tertanda Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, dipajang di rumah kita sebagai nasihat pribadi dan keluarga. Jangan amal jariah lillahi ta'ala kaum muslimin di Mentawai. InsyaAllah UAS langsung ke Mentawai Ibu dan Bapak. InsyaAllah. Saya persilakan kepada pemenang untuk dapat maju ke depan dan berfoto bersama dengan UAS sekaligus penyerahan. Silakan itu. Kameramen, ayo. Ibu, silakan Ibu. Buku yang barusan kita bahas dan sudah ditandatangan langsung sama Baik Bapak dan Ibu, ini buku yang dipegang oleh UAS Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan ini keramat, tidak. Karena memang Bapak Ibu pada masa Imam Abu Hanifah ada orang yang kesurupan. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, bawakan saja sendal saya kepada orang yang kesurupan itu. Orang yang kesurupan pun sehat Bapak Ibu. Bukan sendalnya yang keramat, tapi imamnya yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ada yang bisa mengambil buku yang dipegang oleh UAS, pun ditandatangani oleh UAS, plus kita berfoto dengan UAS.